buat atasan. Nah ini nih sumber daya dukungnya nih. Kalau untuk guru berarti ini ya. Ini nih yang untuk guru nih. Kita tinggalin ke Bapak Ibu. Jelas. Nah untuk guru ini. Jadi sumber dukungan daya dukung ini di sini ada 3 template, tinggal memasukkan saja oleh Bapak Ibu. Untuk dukungan sumber daya, yang pertama di sini memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang kegiatan yang optimal. Kita masukkan ke sini yang pertama. Kalau mau tambah 2 berarti tambah lampiran. Klik tambah lampiran, kita kopikan lagi yang kedua untuk dukungan sumber daya. Kemudian kalau ada 3 berarti kita tinggal tambahkan lagi saja di sini. Karena kaitannya dengan dukungan sumber daya, berarti kalau guru kan apa sih yang mendukung apa namanya guru dalam menjalankan kewajibannya dalam merencanakan tadi apa RHK tadi gitu ya. Dalam menunaikan RHK itu pasti memerlukan dukungan sumber daya. Nah ini memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang kegiatan yang optimal. Berarti kan di situ SDM itu mendukung ya. Kemudian ada media pembelajaran juga ketika mengajar gitu ya. Ada dukungan penganggaran juga yang dialokasikan dari BOS gitu ya. Kemudian di sini untuk skema pertanggungjawaban. Nah, di sini untuk skema pertanggungjawaban juga Bapak Ibu sudah ada di dalam template. Ya, silakan nanti Bapak Ibu download, tinggal masukkan saja. Untuk skema pertanggungjawaban yang pertama, di sini setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam sebuah laporan kegiatan. Artinya dalam skema pertanggungjawaban itu berarti RHK yang kita rencanakan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti laporan kegiatan. Jadi kegiatan tersebut nanti akan didokumentasikan gitu, dalam kegiatannya ya. Kalau dalam pengembangan diri tema misalkan si guru teh berarti ada misalkan kegiatan seminar, nah berarti harus harus dibuktikan kegiatannya tersebut gitu. Pelaporannya itu terdokumentasi dari mulai undangan, kemudian absen, kemudian juga nota rapat ya, hasil rangkuman materi kegiatan, dan juga dokumentasi atau gambarnya. Kemudian di sini yang keduanya kita masukkan Bapak Ibu, setiap kegiatan dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan waktu laporan. Lanjut ke konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini ada konsekuensi negatif, ada juga positif. Tergantung apa yang mau kita ambil. Misalnya nih, ya di sini apabila memenuhi ekspektasi, maka akan diberi rekomendasi untuk pengembangan karir lebih lanjut dalam usulan promosi jabatan oleh pimpinan ya. Nah, atau jika tidak memenuhi ekspektasi akan diberi sanksi. Nah, itu disebutnya konsekuensi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita tambahkan lampiran yang terakhir. Kalau untuk ini bisa dipahami ya, untuk lampiran Bapak Ibu, silakan komen. Halo? Ya. Bisa ya. Kita simpan karena ini mah gampang. Oke. Nah, udah tersimpan. Nah, kalau ini sudah, nanti Bapak Ibu lanjut ke tutup rencana kinerja. Nah, di sini untuk tutup rencana kinerja tentunya SKP akhir tahun. Bisa juga kalau misalkan yang mau rotasi atau mutasi, nah itu biasanya untuk yang dari dinas pendidikan dari beda jabatan itu juga bisa. Tutup SKP akhir tahun. Kita tutup. Nah, kalau udah tutup begini Bapak Ibu, nanti ada daftar rencana kinerja ditutup. Nah, kalau udah ada seperti ini, nanti yang klik oleh Bapak Ibu adalah daftar rencana kinerja ditutup yang warna kuning ini. Nah, ya. Kalau ini sudah muncul,
jabatannya guru madya. Unit kerjanya di SD apa, Bu Ani? SD apa? SD Negla, SD negeri atau SD negeri. SD negeri Neglasari. Neglasari. Itu. Bu Ani, jabatannya guru madya ya? Untuk Ya. golongan apa? 3D ya. Ya. Oke. Nah, kita simpan di situ. Nah, untuk periode kita rubah juga, diubah jangan Juli Desember. Jadi SKP itu dari Januari sampai Desember. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Kita simpan. Kemudian yang atasan juga sama. Atasan juga kita edit. Atasan ada form target. Di sini atasannya adalah atasan kepala sekolah. Ya. Sudah betul di sini. Bu Ani, guru muda atau guru madya? Bu Ani juga apa sih? 3D. 3D guru muda ya? Enggak. Kalau Bu Ani udah benar guru madya. Apa guru muda? Nah ini. Muda Siti. Itu kan muda Siti, enggak guru madya dia 4D. Ya. Yang Bu lainnya udah betul. Nah, untuk atasan penilainya ya di atasnya adalah Bapak. Untuk kepala sekolah ini bukan Bu Siti, tapi Pak Sekdis ya. Untuk Pak Sekdis ini kita tinggal ubah NIM-nya aja. Ada yang kelasnya gitu ya Pak Sekdis enggak? 19 berapa? Bentar. 1972. Ada di sini, bentar kita lihat Pak Sekdisnya. Nah, ada di sini. Ini ada yang, nah ini Pak Sekdis siapa ya? Pak Sekdisnya 1972. Itu 1972. Ya, padahal di sini pakai ini, pakai apa namanya? Pakai wifi enggak? Harusnya ini otomatis ya. Nah, jaringan ini 1967. Kalau kepala sekolah pakai ngaji. Pengawas juga Enggak, ini Bang. titik. Tuh udah mulai Bang, udah muncul ya. Ada otomatis sudah muncul, alhamdulillah. Nanti tinggal kita simpan aja Bang. Bu ya. Tinggal kita simpan kalau sudah betul. Bu, kalau itu Bu, kalau kepala sekolah jabatannya guru madya atau diganti kepala sekolah? Guru madya Pak. Oh, bukan kepala sekolah. Ya, jadi bukan pangkat ya. Ini tapi jabatannya ya Pak ya. Oke, nah ini kan udah dipastikan jadi atasan, periode dan juga SKPD-nya itu harus sesuai. Nah, nanti dari sini jangan dulu asal submit ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini diklik SKP. Karena di sini kita lihat daftar SKP. Daftar SKP Bu Ani kita lihat untuk SKP 1. Nah, di sini udah muncul di Bu Ani itu untuk SKP 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal copy dulu. Nah, di sini ada rencana hasil kinerja pegawai, ada target, ada realisasi. Di sini kan targetnya sudah ada, tapi di realisasi ini masih belum ya. Nah,
cicing pan di gawean mah ya nu ieu Siti kalau ini mah Saya lagi pulang ke gawean eta Bandungan. Oh, boleh sebentar. Perhatikan dulu lah kita mau tanya. Berdasarkan rencana kinerja ya. Jadi kata kuncinya adalah apa? Berdasarkan rencana kinerja. Kalau mau lihat Pak Sekisma ini gimana ya? Antep lah. Keluarkan. Berdasarkan rencana kinerjanya di sini ya. Nah, itu kita copy, yang ini kita copy buat ke bawah. Di sini kualitasnya 100%, kemudian yang di keterangan kualitas kita kopikan. Semuanya ini harusnya di copy-nya up. Salah. Nah, di sini kemudian di waktu 1 bulan di keterangan realisasi juga sama. Nah, kemudian di sini jadi kita 2 kali memasukkan link Bu Ani ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam dalam memasukkan link di sini, jadi di sini sebentar saya Ibu lagi diam dulu ya. Sebentar. Dia di ruang keterangan waktu yang sesuatu Ya. ujungnya ditambah dengan kata kunci Kenapa, Pak? yang di ujungnya di realisasi waktu. Itu di sini juga dicantumkan ya Pak. Itu mah bukannya nanti di ketika penilaian bah, ketika penilaian kepala sekolah itu mah bah. Kalau ini mah kan baru ini ya, baru rencana dulu. Ya, Nah, kalau ya. sesuai ekspektasi itu mah Pas kepala sekolah nanti. itu mah nanti oleh kepala sekolah ya. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk link ini karena di sini harus disertakan ya. Bu Ani punya linknya nggak Bu Ani untuk setiap SKP? Kalau keluar dulu agak susah ya Om Daden, harus ulangi lagi ya. Ya. Tapi sih sudah tersimpan ya. Bu Maya, ini kan link Bu Ani. Sebentar. Saya kirim via WA ke Ibu ya. Cara apa di mana? Ya, link-link per ininya ya. Atau sebentar, saya kita lihat yang bulan 12. Nah, ini kita salin link, kita masuk lagi ke yang tadi, input sasaran kinerja, kelampiran lagi ke SKP 1 gitu sih. Balik lagi ke sini, kita lihat. Nah, ini harusnya karena belum tersave ya, jadi 0 lagi. Kita mulai lagi gitu jadi harus ada dulu linknya Bu Maya, tolong ya. Kita kayak gini masukin tuh. Kalau udah tersedia di Google Drive-nya, jadi kalau saya tadi ngisi gini Bapak Ibu, kita buka dulu Google Drive kita misalkan ya, jadi kita gampang gitu memasukkannya, jadi nggak bolak-balik gitu. Ini saya kasih contoh ya, kayak saya SKP per folder gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk memasukkan link. Nah, jadi SKP 1, 2, 3, 4 jadi nanti tinggal nah, jadi nanti tinggal salin link, tinggal memasukkan, jadi nggak bolak-balik gitu. Kalau kayak gini kan harus balik lagi ya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak cara memasukkan linknya? Om Dadan mungkin ada persoalan KTP-nya. Ya Bu. Persoalan KTP-nya apa? Dan siasatinya saya seperti itu Om. Jadi kalau balik lagi ke SKP kita yang ke
tahu nih kalau SKP 1 Amilas Mini tinggal link. Jadi tinggal salin link ini tuh, tinggal masukin Gampil Upami terus aya linknya. Gimana Neng Maya, udah dikirim belum ke ibu punya Bu Ani? Bentar. Ibu boleh bertanya enggak? Saya boleh. Terkait periode, kan misalnya angkatan Siti itu dapat SK-nya dari Juli. Nah, kita periodenya dari mana? Di Januari apa jadi Juli? Udahnya tahu. Kan kalau SKP jadi dari Januari sampai ini aja Bu. Itu otomatis apalagi kan ini udah berlalu ya SKP-nya gitu ya. Untuk tahun 2023 itu. Jadi kemarin mah udah aja dari Januari aja sampai Desember. Oh iya, dikira maksudnya sesuai SKP 3K gitu. Soalnya kan Siti baru Juli kemarin gitu dapat SK-nya gitu. Jadi penilaian SKP-nya mungkin kirain dari Juli gitu. Sejauh ini kemarin hasil dari Juma sih mulai. Jadi Bu Helia itu menerangkan dari Januari sampai dengan Desember aja gitu. Tidak ada yang bertanya kalau P3K ini mulai Juli atau Desember gitu ya. Cuma bilangnya gitu aja sih. Jadi gimana Bah kalau menurut Abah? Kalau menurut saya tidak peduli kapan dia diangkat, karena nilai akan masuk sesuai dengan periode SK dia sendiri, sesuai dengan data PKPTM. Jadi kita isi aja Januari Desember. Oh iya, siap Abah. Iya. Itu masuk Terima kasih. kita pakai SK. Yang udah dikirim. SK datang ini juga nggak masalah karena periode pemilihan. Ya. Nah. Ini link-linknya yang mana nih Neng Maya? Yang Jadi mungkin itu per SKP mungkin dikirimnya. banyak banget. Mungkin itu SKP 1 yang di atas, SKP 2 yang ke bawah terus gitu. Kayaknya gitu. Rekan Mbak. Tapi nanti Agak pasti black gitu. Kos di mana tuh jelas. Ada kematilir nggak kayak di lemara kemudian mereka di sini teh misalnya RHK 1 Google Drive link Ani langsung diambil dari itu. Nah, itu ngomongin aja mana teh. cetak gede mah. Langsung nyari ke motor ajakan dulu nyewa. Maya kan Udah ada ya di sini. atau ya nanti nanti ting Maya Udah biasa Bang. Udah biasa dulu Bang. Nah gini aja lah. Kita link copy aja linknya. Langsung ini ya untuk SKP 1 berarti di sini kita mulai lagi. Sorry. Tadi ya ini kita mulai lagi tahapannya dari awal 1, kemudian tadi ditambahkan apa tadi masih ingat di sini berdasarkan apa? Berdasarkan rencana kinerja. Ya, itu ya. Nanti ini tinggal copy aja ke bawah. Yang bawahnya. Kemudian di sini juga bulan 1, yang ini juga sama. Kita masukkan di sini linknya ini loh. Salah. Kita buka yang ini. Bu Ani yang ini ya, yang pertama ya Bu Ani? Ya, ini. Kita masukkan di sini. Tuh jadi balik lagi. kemudian masih ada Nah, masih ada. Di sini ya. Nah, kita masukkan linknya, kemudian kita simpan. Nah, kalau udah disimpan otomatis muncul
bawah ya. bawah. Tuh, nah di bawah ya. Nah, yang kedua itu lihat RHK yang kedua itu apa? Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui ini ya. Yang kedua itu yang ini, pasti yang di atas yang kedua itu. Jadi nanti otomatis kalau sudah berurutan naik ke atas ya Om ya, gitu ya Om Dadan ya. Naik. Ya Om naik Om. Kita buka lagi. Di sini satu berdasarkan rencana kinerja ini 100%. Ini harusnya 100%, ini kayaknya salah klik ya 1%. Ini sama kita ini kan. Kemudian di sini juga 1 bulan. Ini juga sama. Nah, link yang kedua kita buka di WA, link kedua. Yang kedua ini ya berarti linknya ya. Iya. Salin link. Kemudian kita balik ke sini. Kita simpan untuk yang kedua. Nah, otomatis ya Bu Ani. Iya. Nanti kita. Oh, ini dia jadi yang tersusunnya kurikulum ya. Itu mah yang ketiga ya. Salah ini nih Bu Ani, kita edit aja. Ini harusnya yang ketiga ya. Kalau yang ini yang ketiga. Susunnya itu udah betul Bu yang kedua, kayak udah betul yang kedua. Udah betul ya? Iya. Berarti Yang yang 1-3 baru kurikulum ya. ya, ini Ya, tapi dan mekanisme simpannya itu berputar ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas, terus selesai. iya. Cuma barusan saya klik yang ini, tapi kenapa di siang ini soalnya yang tersusun kurikulum itu tadi yang ketiga ya posisinya ya. Betul, dia masalah ngerti. Barusan lihat. salah. Salah lihat. Berarti ini kita nanti pakai yang ketiga diulangi diedit ya. Kita Ya, sekarang jadi- yang kedua aja lagi ulangi. Yang kedua kita satu ulangi lagi ya, masukkan dulu ini. Yang kedua yang ini. Kalau yang ke satu, Enggak, yang satu udah di bawah, Bah. iya. Udah ada di bawah. Nah, berdasarkan kalau di situ anak belah. ya jadi ke bawah gitu. Kalau Jadi kalau ini dari bawah ke atas gitu ya. enggak, kalau pertama urutannya berurutan Bu Maya. Pertama berurutan. Tapi kalau misalnya sudah diisi, jadi yang udah diisi itu ke bawah gitu. Iya. Yang ke bawah. Gitu. Ya, gitu yang sudah diisinya. Nah, ini yang tadi kita nanti edit lagi ya Bu Ani, yang kurikulum apa? Yang kurikulum itu berarti yang ketiga SKP-nya. Iya. Nah, di sini copy lagi. Di sini klik. Bentar. Ini ke klik daftar lampiran. Jadi akhirnya ini nih. Ini masih link yang tadi ya Bu Ani ya. Kita pakai masih yang kedua karena tadi ini ada kesalahan ketika tadi saya Bu Ani ini kayaknya bikin 5 itu karena ini ya Bu Ani apa namanya, karena Bu Ani itu jadi ada pengisian di 2 Januari. Di 2 ada sama Januari Ya Januari Februari Maret ya. ya. Sudah naon mau rajin mau. Nah, ini yang ketiga ini kita edit ya sekarang berarti ya Bu Ani ya. Di sini yang kurikulum ini kita yang ketiga ini sama, ininya dirubah itu. Benar sayang?
link yang ketiganya kita lihat yang tadi, berarti yang ini ya Bu Ani ya. Nah, itu Bu Ani, kalau untuk yang Bu Ani nanti bisa ditolak Bu Ani, yang satu itu bisa ditolak oleh atasan, jadi nggak apa-apa. Oh iya. Ya gitu ya, ini kita simpan. Nah yang terakhir berarti yang belum yang ini ya, Om Kader nanti tolak. Lagi. meningkatnya kinerja Tolak sekolah. aku Om Dad. Siap. Yang keempat, jadi alurnya Bapak Ibu seperti ini ya, alurnya hampir sama, itu harus tuntas satu persatu. Berdasarkan rencana kinerja, itu kata kuncinya. Ini 1% juga ya, harusnya 100%. Berarti nanti di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi ini berarti. Ini sampai sini. Nah untuk ininya sama ya, copy aja. Untuk salin linknya kita berarti yang keempat. Oh enggak, Bu Ani ini, Bu Ani ngirimnya ini Cuma ngirim empat. empat ya. Iya. Kita simpan. Nah ini kan udah semuanya udah betul ya, udah berurutan dari 1 sampai 4 ya. Udah tersimpan, dilihat dari sini di realisasi yang tadinya 0 kuantitas, waktu 0 kualitas 0, sekarang sudah karena sudah sih tadi, berarti ini udah ada isinya untuk realisasi. Nah kita simpan di sini. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu silahkan submit ya. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu silahkan submit. Oke. Nah untuk guru selesai tahapannya Bapak Ibu sampai sini. Ya, sekarang kita lihat apakah Bu Ani ini sudah muncul di SKP-nya kepala sekolah. Nah, tahap selanjutnya adalah penilaian yang akan dilakukan oleh kepala sekolah kepada Bu Ani tadi, kepada guru yang sudah tutup SKP. Jadi, sudah tutup rencana kerja ya. Jadi, kalau guru belum tutup SKP, tidak akan muncul di kepala sekolah untuk SKP yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kita keluarkan untuk Bu Ani. Kita masuk ke Bunda Siti. Ini Bunda Sitinya nggak ada ya? Saya Ada. ini kan di sini memberikan penilaian nih. Gimana ya? Ayah bersare jeung eta di rumah Om Dadi, di rumah Om Wandi. Gimana? Di rumah Om Wandi. Ya, apakah Bu Ani itu sudah muncul atau tidak RHK-nya, SKP-nya di kepala sekolah yang untuk divalidasi. Jadi yang membedakan guru dengan kepala sekolah itu, di kepala sekolah itu ada tampilan ini Bapak Ibu nih, ada validasi dan verifikasi. Kalau verifikasi itu adalah kepala sekolah ketika melakukan verifikasi SKP, jadi guru-guru yang sudah mengajukan RHK itu verifikasinya oleh kepala sekolah, di verifikasinya ya si rencana itu teh. Nah ini guru-gurunya sudah ada masuk di semua. Nah kalau untuk ini kan nge-review ya. Kalau untuk validasi nih Bang, kan ini udah di ini semua sama Bunda Siti rencananya. Nah Ya. untuk SKP yang divalidasi, ketercapaian SKP-nya yang mau dinilai oleh kepala sekolah, ini tahapannya sekarang Mbak, dilihatnya di sini. Nah, di sini kita lihat Bu Ani udah masuk atau belum. Itu Nini belum melakukan review tuh, satu yang 14 pertanyaan. Oh, yang ini. Ya. Oh iya. Sama. Sama, aku juga gitu kemarin. Nah, Bunda Ani udah
masuknya ke validasi ya. Nanti kita lihat di sini kan tanda merah. Kalau tanda merah ini berarti dia belum divalidasi oleh kepala sekolahnya. Apa yang harus dilakukan oleh para kepala sekolah? Para kepala sekolah langkah yang pertama itu ini dulu. Verifikasi validasi capaian sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini sudah muncul Bu An, ya. Nah, yang harus dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah nanti tinggal di sini terima, klik terima, kemudian oke. Kalau dia mau nerima terima, kalau nggak mau diterima tinggal tolak. Tolak PKB. Nah, kalau sudah ada muncul seperti ini, nanti tinggal melakukan langkah selanjutnya untuk sasaran kerja nilai. Ini kita bisa lihat oleh Bapak Ibu. Dulu ya Bapak Ibu. Ya, minum air hangat. Oke, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Kumpul pengajian. Nah, di sini target output udah ada, target waktu bulan, kualitas, realisasi, target waktu dan target kualitas. Nah, untuk mengisi yang kekosongan ini untuk dinilai, langkah yang pertama nanti copy dari sini, dari meningkatnya. Ya, di sini di copy. Ini untuk apa? Untuk nanti dimasukkan di umpan balik. Kan di sini ada ekspektasi, ada kualitas mutu, ada umpan balik. Jadi yang di copy oleh Bapak Ibu dari sini, dari tadi SKP tadi, ya meningkatnya kinerja satuan pendidikan, ya sampai ke kepala sekolah. Nanti kita copy, kemudian di sini di ekspektasi, Bapak Ibu lihat dari hasil yang sudah Bapak Ibu tadi lihat, apakah betul di link tersebut, misalkan si guru tersebut laporannya misalkan ya, kalau di bawah ekspektasi misalkan dia targetnya 1, tapi di situ tidak memenuhi, misalkan bisa di bawah atau bisa sesuai ekspektasi, dia satu dokumennya gitu ya, atau di atas ekspektasi dia 1 dokumen tapi misalkan laporannya itu lengkap. Nah, itu bisa. Jadi kita sesuai ekspektasi aja ya. Bu Ani kan tadi sudah sesuai ya. Jadi dilihat dulu gitu pas proses. Nah, ini untuk umpan balik nanti disimpan di sini. Nilai nanti dulu ya, nilai Maya. Karena sudah sesuai ekspektasi, nanti di depannya berdasarkan ditambahin kata kuncinya berdasarkan bukti hasil kinerja, ya berdasarkan bukti hasil kinerja meningkatnya bla 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 ya. Nanti di ujungnya, jadi di depannya mah Bapak Ibu boleh ditulis ya, berdasarkan bukti hasil kinerja, kata kuncinya. Kalau yang di bawah, yang di belakang mah sudah memenuhi tadi yang Abah sampaikan, ekspektasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai kualitas mutunya itu rentangnya itu dari 76 sampai 90 ya. Jadi dari 76 sampai 90 kalau dia sudah sesuai ekspektasi. Nah, itu disesuaikan golongan juga Bapak Ibu. Kalau golongan misalkan P3K-nya baru itu batas maksimal mau 80 misalkan ya, kalau 3A, 3B mau 85 maksimalnya misalkan. Kalau 3D mau 90. Kalau 4A juga misalkan mau 90 atau dia lebih bisa juga. Kalau golongan yang 4A melebihi ekspektasi bisa di atas 90 ya. Jadi mau berapa
si Bu Ani. Aduh saya bingung. Om Daden deh. Om Daden. 85 lah, Bu. 85 lah. Oh, Bu Ani besar, kalau nanti Bu Maya kecil. Ya. 85, Bu. Kamu teh apa? Mau apa? 90 apa 8 berapa, Bah? 87. 87 katanya kata Abah. Ya. Pakai Rude maksudnya. Nah, di sini tinggal submit. Ya. Dan kemudian mau terima di sini. Yang keduanya terima lagi. Nah, sampai kayak gitu makanya. Tadi ini kita copy sampai sini. Ini berarti sesuai ekspektasi. Di sini kita kasih nilai yang ini tugas tambahan karena sebagai kepala sekolah berarti 90 ya, Bah? Bisa, Bah? Bisa. Bisa. Ya, di sini berarti saat ini ya, Des kan sebagai kepala sekolah. Berarti di sini tadi apa? Berdasarkan Bukti hasil kinerja. berdasarkan bukti hasil kinerja. Di sininya Sudah memenuhi sudah memenuhi ekspektasi ya, ekspektasi. Udah kita kita submit sampai yang ketiganya juga sama ya, sampai selesai, sampai keempat pun sama. Berarti perhatikan Raden. Ada bisa melong yang ngerti itu. Kan ngopi kan. Nah, gitu. Iya. Kopi kagenap ya. Kopi berwarna ya, Pak. berdasarkan bukti hasil Teh Ani udah kalah gampang. Hari hiburan. Babe, jadi aja. Hiburan kayak ya. Beres. Kan ya. Hiburan. tercapaian SKP. Belum selesai Bapak Ibu, masih banyak ya. Nah, sekarang kan dia udah nih untuk validasi kinerja pegawai. Kita sekarang nilai umpan balik perilaku. Nah, di sini ini tinggal ngopi aja dari sini. Nih, saya sudah siapkan ini. Udah di-share juga ya ke Bapak Ibu. Di apa namanya? Di grup. Nah, ini nanti tinggal copy aja. Nomor 1. Ini untuk perilaku kinerja berarti melakukan layanan sesuai ekspektasi, sesuai ketentuan dan bersifat efektif. Ini tinggal copy ke sini. Kemudian yang keduanya lanjut bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Lanjut ke sini. Kemudian yang ketiganya di kompeten. Tinggal ngopi-ngopi aja, gampang ini mah ya. Data saya Bapak Ibu. Makanya setiap yang tahapan-tahapan yang harus dilalui memerlukan data harus disiapkan gitu. Jadi memudahkan Bapak Ibu ya. Ini itu nomor Raden, kalau di yang Maya, link drive yang ngaco. Izin. Jadi bakal gampang. Ini yang kelima ini yang keenam ini Bapak Ibu Kita Terika nyumput wae. Om Terika Bekti, Terika Bekti nyumput wae. dan yang terakhir ini ya. Lanjut aja. Kalau sudah ini berarti apa? Simpan. Oke. Nah, sampai nah masih ada di sini juga ada
muncul apa? Baik. Kita simpan. Oke. Sampai sini tahapan Bu Ani selesai. Ya. Nah, Jangan hiji Om. kita sekarang buka untuk Bu Ani ya. Untuk punya Bu Ani kita lihat tahapan di ekspor SKP-nya. Ya, kalau sudah divalidasi. Kalau belum divalidasi mah nggak bisa. Pengen tahu Om Dadan kalau untuk Bu ini apa? Teren. Istrinya. Teren. kalau udah kita buka ke akun Bu Ani ya, ke akun Bu Ani. Ini mah kan Bunda Siti. Bu Ani itu tadi berapa teh? 977. 77 berapa? 0821. Apa sih kata panggil lah. Bu Ani kita lihat ya, review jangan lupa diisi juga Bu. Oke. Ada Tapi, terjebak. tapi kalau sampai jam 3 ini pasti akan apa namanya? Akan padat-padat. Akan tertutup, masih tertutup ya. Lihat tutup SKP saya, kita lihat Bu Ani sudah divalidasi. Tinggal ekspor Bu Ani. Wah, Bu Ani udah beres. Nah, untuk tanggal ininya ini di tanggal 2 Januari. 2 Januari 2023. Kemudian di sini di 31 Januari 2 Desember 2023. Ini di tanggal 21 2024 dan di sini di tanggal 31. Betul gak Om Dadan? Ya. Itu yang atas 2023. Ya, ini mah untuk SKP 2023 Bu Ani. Oh iya. Ini di foto Bapak Ibu. Ya, Ulangi kata berarti. Dan ini otomatis sih Bu, ketika ngeklik nanti akan muncul sendiri ya. Jadi dari sistem Tanggalnya urutan. Oke. Untuk tanggal form SKP itu di tanggal 2 bulan 1 tahun 2023. Di tanggal realisasi SKP itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Tanggal penilaian SKP dibuat ini di tanggal 2 bulan 1 2024. Ya. Di tanggal penilaian SKP diterima di tanggal 3 bulan 1 2024. Ya. Terima tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 1 ya. 2024. Coba Cinara, boleh bikin HP dulu. Simpan. Eta Bu di screenshot Bu di YouTube. Om Abah, ini udah betul ya, Bah? Ini ambil lekat dalam penanggalan ini. Ya, betul. Sebentar, saya screenshot dulu. Udah saya kirim. Dibagikan sok Oh, udah sama Abah. Kita simpan ya, Bah ya. Simpan. Simpan. karena WA. Udah beres. Timah saya pernah dibaca WA-na film ngumpul.